Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ini, nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita sadari bersama bahwa sejatinya kita merupakan makhluk sosial. Kita tidak akan mampu hidup sendirian. Dimanapun kita berada, baik di alam nyata maupun di alam maya. Sebagaimana banyak yang telah terjadi sekarang ini, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi serta internet, kemudian hubungan antar manusia dengan manusia lainnya seolah tidak ada sekat sedikit pun. Ada kalanya kita merasa sendiri, meski sebenarnya kita tidak benar-benar seorang diri. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Begitu pula malaikat raqib dan atid yang siap sedia mencatat segala amal yang kita kerjakan. Selain itu, ada setan yang selalu berusaha menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Jika kita ingin orang lain bersikap baik kepada kita, maka kita juga harus berusaha menjadi orang yang baik kepada siapapun. Al-Quran telah menegaskan bahwa jika kita berbuat baik, maka pada hakikatnya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula. Dari sinilah kita dapat mengambil pelajaran, di antaranya ialah agar kita menjadi teman yang baik bagi siapa saja. Teman yang soleh dan baik punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan perilaku baiknya hingga semangat untuk beramal baik.
Sebagaimana pepatah Arab, as-sahibu sahib, yang namanya sahabat bisa tarik menarik, bisa saling mempengaruhi. Teman yang baik juga bukan mereka yang selalu membenarkan setiap tingkah laku kita, sebab manusia tempatnya salah dan lupa, ada kalanya berbuat hilaf dan dosa. Disinilah pentingnya teman yang baik, mampu mengingatkan, menyadarkan, dan mengajak kembali pada jalan yang benar. Teman yang baik juga mampu menolong kita di akhirat kelak. Diriwayatkan bahwa apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabatnya yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, maka bertanyalah mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sahabat-sahabatnya. Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami sewaktu di dunia yang sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, dan berjuang bersama kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah kalian ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatku yang hatinya masih ada iman walaupun hanya sebesar biji zarah. Dalam penjelasannya, Imam Syafi'i menekankan kedudukan teman di dalam Islam. Imam Syafi'i berkata, jika engkau punya teman yang selalu membantu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia, jangan pernah kau lepaskan, karena mencari teman yang baik itu sulit, tetapi melepaskannya sangatlah mudah. Imam Hasan Al-Basri berkata, berbanyaklah sholawat di hari Jumat, dan juga perbanyak sahabat-sahabat mukminmu, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Sementara Ibnul Jauzi pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya sambil menangis, jika kalian tidak menemukan aku di surga bersama kalian, maka tolonglah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang aku. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-Mu fulan sewaktu di dunia selalu mengingatkan kami tentang Engkau, maka masukkanlah dia bersama kami di surga-Mu ya Allah. Teman di dalam bahasa Arab dikenal dengan beberapa sebutan, masing-masing menunjukkan karakter yang dimiliki, antara lain zamil, sahib, sadiq, karim, dan lain sebagainya. Istilah zamil digunakan untuk menyebut teman secara umum, bahkan kepada benda-benda tertentu sekalipun. Makna dasar kata tersebut menunjukkan pada sesuatu yang menyenangkan, menenangkan, dan membuat hati terasa nyaman. Teman juga disebut dengan sadiq, ialah teman dekat yang selalu mengarahkan kepada kebaikan, kejujuran, dan kebenaran sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam banyak contoh karakter teman yang baik yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu oleh para khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan keyakinannya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran Isra dan Mi'rajnya, mendukung Nabi di saat orang-orang menafikannya, dan menemani Nabi hijrah untuk memastikan Nabi dalam keadaan aman. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam mengumumkan secara terang-terangan kepada seluruh kafir Quraisy, siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya ingin menjadi yatim, maka lawanlah aku. Dan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi perisai Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Sayyidina Utsman bin Affan yang dikenal kelembutannya memberikan hartanya untuk perjuangan umat Islam, dan sampai sekarang masih tercantum namanya di dalam hasil wakaf untuk umat Islam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang secara terang-terangan tanpa ragu menggantikan Nabi tidur di kasurnya, padahal jelas-jelas ia akan menjadi sasaran pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy. Seluruh keberanian dan ketulusan ini tidak akan dapat dilakukan selain atas dasar cinta yang mendalam para sahabat kepada Nabi melebihi segalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab."
sesungguhnya setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam kehidupan manusia akan selalu ada tarik-menarik antara kebaikan dan keburukan. Manusia adalah tempat salah dan dosa. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Maka sudah sepatutnya kita selalu meminta ampunan dan taubat dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keteladanan dalam persahabatan dalam Islam ada pada kisah besar cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul telah meninggalkan kita sosok teladan yang menjadi panutan seluruh umat manusia telah tiada, namun beliau mewasiatkan kepada kita dan meninggalkan perkara Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia ini untuk rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kutinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk hati khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikutinya dan mengamalkannya serta mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وادخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضاه اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واهزم من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر.